Informasi pertama pemirsa, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta adakan seminar nasional bersama Center of Economic and Law Studies membahas kebijakan transisi energi yang diisi oleh para pakar ahli bidang ekonomi dan hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan peneliti Selios. Seminar nasional bersama Selios mengangkat tema meninjau kebijakan transisi energi di Indonesia, kapasitas regulasi dan ekosistem bagi dunia usaha. Seminar ini menghadirkan Aidul Fitri Syada, mantan Ketua Mahkamah Yudisial, Anton Agus Setiawan, dan juga Zaikul Fikri. Acara ini diselenggarakan di ruang seminar Pasca Sarjana Gedung Pasca Sarjana UMS dan melalui platform Zoom Meeting. Pembahasan mengenai energi terbarukan yang mampu menggantikan penggunaan fosil menjadi isu yang masih sangat jarang dibahas di perguruan tinggi di Indonesia dan dinilai cukup penting untuk membantu mengurangi kerusakan alam di masa depan. Dalam kurun waktu yang kurang lebih 14 atau 15 tahun, dari mulai tahun 2006 ya sampai sekarang, itu ternyata perkembangan pemanfaatan energi terbarukan baru kurang lebih 2-3%. 7 tahun pertama hanya berhasil memanfaatkan energi terbarukan 1%. Berarti 8 tahun berikutnya yang kedua ini ya paling sekitar 1-2 barangkali. Jadi mungkin baru 3. Jadi harapan dengan sementara penggunaan kebutuhan energi baik untuk industri maupun rumah tangga, terlebih khusus transportasi di Indonesia perkembangannya sekitar 7% per tahun. Jadi kalau 1% kemudian dibandingkan dengan kebutuhan per tahun 7%, artinya menutup dari penambahan kebutuhan saja tidak, apalagi menggantikan. Tahun 2003 yang dalam hal hukum, rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU EBT yang mengatur tentang transisi energi menghadapi persoalan dalam konteks power wheeling. Aidul Fitri Syada berefleksi mengenai apakah power wheeling ini pemisahan pelaku usaha dalam dunia energi dengan power wheeling dibagi antara negara dan pelaku usaha. Ia mengkhawatirkan hal ini akan memberatkan masyarakat jika terjadi perbedaan. Nah, terkait dengan power wheeling sebenarnya perdebatannya itu adalah apakah power wheeling ini bagian dari pemisahan pelaku usaha dalam dunia energi. Artinya begini, dengan power wheeling ini kan dibagi antara negara, badan usaha negara, ya, kemudian BUMD dan pelaku swasta. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya kalau dibedakan seperti ini maka akhirnya memberatkan masyarakat, karena bagaimanapun terjadi proses liberalisasi privatisasi kegiatan listrik, kegiatan energi yang seharusnya dikuasai oleh negara. Menurut Anton, hal ini juga akan berdampak pada perekonomian dan memungkinkan adanya krisis pangan karena kenaikan harga jika terdapat perbedaan pelaku usaha dalam dunia energi. Eva memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.